SBY 20,4%, Jokowi 1,5%. Sekali lagi, hanya 1,5%. Kita tidak usah teruskan raport tadi karena nggak enak sama yang masih jabat. Tidak ada kemajuan sebuah negara dibuat karena membangun infrastruktur saja. Demikian pemaparan singkat yang terdapat dalam buku Currency Power karya Ben Cohen. Jangan dikira Tiongkok membangun infrastruktur jalanan di sisi timur mainland zaman Deng Xiaoping selama lebih dari 40 tahun. Juga Amerika membangun infrastruktur jalanan dalam program New Deal-nya di tahun 1933 hingga 1936. Roosevelt, FDR melanjutkan hingga lebih dari 20 tahun kemudian adalah solusi membangun ekonomi bangsa Tiongkok dan Amerika. Bukan begitu. Aslinya, kedua negara itu membangun human capitalnya dengan cepat. Yang dilihat sekali lagi bukan jalanan, jembatan yang dibangun, jangan dilihat bendanya, tetapi membangun human capitalnya dengan 100%. Bahan material membangun infrastruktur, mulai dari pembiayaan, tenaga kerja, desainer, semua tenaga lokal dari Tiongkok untuk Tiongkok, dari Amerika ya untuk Amerika, demi negaranya masing-masing. Setelah bendanya jadi, human capitalnya jadi skillful. Itulah kalimat di atas terucap, tidak ada kemajuan sebuah negara dibuat karena membangun infrastruktur saja. Kalau fisiknya dibangun oleh negara lain, desainnya dibangun oleh negara lain, uangnya oleh negara lain, teknologinya dari negara lain, materialnya dari negara lain, itu membangun apa? Disinilah kita harus memfokuskan di dalam bangun negara ini secara sesungguhnya. Pembelajaran rakyat Tiongkok tidak berhenti di situ. Terus berlanjut di mana misalnya di tahun 1980-an ada jutaan orang Tiongkok belajar ke seluruh dunia dan terus dilanjutkan hingga saat ini. Kalau tahun 1933 dan 1936 New Deal-nya Roosevelt terlihat membangun infrastruktur, maka tidak akan sempurna jika dia tidak melakukannya dengan yang namanya Operation Paperclips. Operation Paperclips adalah operasi intelijen dengan codename Paperclips ini membawa ilmuwan Jerman lebih dari 1.600 orang untuk pindah ke Amerika sejak tahun 1945 sebelum kejatuhan Nazi hingga 1959. Sampai dua presiden setelah FDR, yaitu sampai Truman dan Eisenhower, Amerika melakukan human kapitalisasi besar-besaran. Yang lokal dikembangkan potensinya maupun yang menghijack dari bangsa lain dengan imbalan uang dan kenyamanan kehidupan yang makmur di Amerika. Inilah kemudian yang membuat Amerika di tahun 70-an mulai menunjukkan kejeniusannya bernegara. Apa yang dilakukan Amerika dengan MMT-nya Michael Hudson, yaitu melepas emas sebagai underlying dolar, alias dolar dicetak tidak lagi berdasarkan emas tetapi berbasis proyek produktif dan hutang, termasuk hutang ke negara lain. Melakukan strategi petrodolar, menguasai minyak, gas, energi dunia, membuat dolar sebagai senjata ekonomi dengan menguasai 60% transaksi dunia pada saat ini. Dan sampai saat ini penguasaan 60% world wealth atau kekayaan dunia melalui Wall Street dan kekuatan politik luar negerinya, Amerika lah rajanya. Tiongkok tak kalah strateginya. Ketika Anda bertemu dengan petinggi PKC Partai Komunis Cina, para elitnya, tidak ada yang tidak bisa berbahasa Inggris. Karena kebanyakan mereka adalah S1 atau S2-nya, bahkan S3-nya itu di luar negeri semua. Bernegara satu partai itu membuat abdi negaranya, pegawai negerinya harus berstandar scholar, orang makan sekolah semua. Ketika Xi Jinping 2013 menjadi presiden Tiongkok dan ketua PKC Partai Komunis Cina, mulailah langkah pembersihan dari korupsi. Puncaknya dilakukan, dia menghukum lebih dari 1 juta orang anggota partai yang korupsi, mulai dari yang terkejam menghukum mati pelaku dan mengucilkan keluarganya, sampai hukuman terendah bahwa tervonis korupsi dirinya dan keluarganya yang ada di kartu nama keluarga tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Kemudian masuklah manusia-manusia terbaik Tiongkok menjabat. Lalu dia mencanangkan BRI, Belt Road Initiative. Mulailah Tiongkok melakukan ekspansi keluar setelah 40 tahun membangun ke dalam. Kolonialisasi 5.0 berbasis bantuan ekonomi dengan produk Tiongkok, uang Tiongkok, SDM Tiongkok dimulai. Negara yang lemah pemahaman nasionalisme, kuat pragmatis dan beraliran populis, pasti kemakan strategi Tiongkok yang punya strategi yang memang berlawanan dengan kampret Amerika yang pakai jalan preman. Makanya hard power Amerika menjadi terlihat buruk dan soft power Tiongkok tidak terbaca sampai sumber daya alam suatu negara habis. Harusnya kedua negara tersebut, yaitu hard powernya Amerika dan soft powernya Tiongkok, hanya bisa dilawan dengan smart powernya New Mind. Gak seimbang nih perang atau warfare lawan Tiongkok dan Amerika kalau bernegaranya ala old mind yang beraliran populerisme dan tidak terlalu nasionalis, lebih miring ke oligar, ke globalis dan kekuatan besar dunia lainnya. Kalau New Mind ngelawan pasti karena beda bernegaranya. Amerika dan Tiongkok akan respect bahkan takut, bukan kayak sekarang jadi
babunya mereka. Kita dari dulu nggak pernah dianggap mitra oleh Amerika, tapi babu. Dengan Tiongkok terlihat santun Tiongkok itu, tapi strategi pedagang, kalau ada maunya mereka itu ngeri deh. Tiongkok kalau lihat peluang untuk kaya dan sukses, mereka jago dah di dalam menjilat dan bermanis-manis lambe kepada siapapun. Jadi yang ke depan kita harus lakukan adalah benar. Human capital kita perkaya ilmu sainsnya dengan mengirim pembelajar 10 juta orang ke luar negeri dalam 5 tahun ke depan, lalu bubarkan semua aturan yang ada dalam birokrasi serta perizinan untuk usaha. Tidak ada izin apapun untuk berusaha kecuali berdagang dan berbisnis barang berbahaya dan strategis seperti dunia aviasi, kesehatan dan jasa keuangan, lalu produksi senjata serta mineral langka juga berharga. Itu yang baru ada izinnya. Yang lainnya bebas. Membaca data 6 presiden hingga yang kini menjabat secara ekonomi, ada hal yang menarik. Ada 3 data yang coba kita bandingkan. Sahabat, tujuan informasi kali ini segaris lurus dengan informasi-informasi sebelum ini, di mana 3 presiden terakhir terbukti tidak bisa membawa Indonesia menjadi negara superpower. Lalu ada 10 nama calon yang saat ini ada di berbagai media dan lembaga survei, di mana mereka mau menjadi pemimpin 280 juta bangsa Indonesia nantinya. Pertanyaannya, siapa yang akan membuat Indonesia di tahun 2045 Indonesia bisa menjadi negara superpower? Kalau dari yang 10 nama tadi, ternyata semuanya adalah terpengaruh 3 pemerintahan terakhir mindset bernegaranya. Akankah kita memilih satu di antara 10 itu atau kita cari yang lain? Atau kalaupun mereka tidak terpengaruh, kita tanya, mana konsepnya ketika nanti menjabat? Mana rencana besar atau grand plan-nya untuk membuat Indonesia menjadi negara superpower 21 tahun ketika dirinya menjabat? Oke, kembali ke prestasi 6 presiden termasuk yang terkini. Kita bahas indeks Gini terlebih dahulu, yang kalau di bahasa sederhananya adalah bagaimana kemakmuran didistribusikan dengan mengukur jarak antara the have, orang kaya, dengan the poorest atau orang miskin. Gini rasio, kalau 0 artinya sempurna kekayaan terdistribusi, kalau 1 artinya sempurna ketidakmerataannya. Jadi semakin mendekati ke 0 semakin sempurna cara kelola negaranya. Semakin ke arah 1 adalah semakin kaya oligarkinya. 0,41 adalah indeks Gininya SBY, 0,39 adalah Pak Jokowi, 0,33 di zaman Ibu Mega, 0,31 di zaman Soeharto, Habibie, dan Gus Dur. Kemudian ada yang namanya fiscal space yang kita sederhanakan pemahamannya. Kalau di perusahaan itu ada istilah free cash flow. Semakin banyak free cash, semakin banyak space-nya, semakin longgar, bisa banyak geraknya. Biasanya diartikan dengan kemampuan mengumpulkan pendapatan negara termasuk unsur pajak di sana. Jadi kalau tumbuh, maka fiskal negara yang berbasis pajak semakin banyak uangnya. Zaman Pak Harto bertumbuh 62%, Habibie 36%, Gus Dur 45%, Megawati 34%, SBY 285%, dan Pak Jokowi 6%. Dan tidak ketinggalan pendapatan per kapita, di mana rata-rata pendapatan setiap individu untuk hidup 1 tahun itu adalah pendapatan per kapita atau dikenal dengan istilah GDP per kapita. Pak Harto selama 31 tahun tumbuh 767%. Habibie dalam 1 tahun menjabat tumbuh 45%. Gus Dur 2 tahun menjabat 12%. Megawati 3 tahun menjabat 54%. SBY 10 tahun 204%. Dan Jokowi 7 tahun 11%. Kita urai pertumbuhannya di rata-rata. Kalau itu per tahun, Soeharto 24%, Habibie 45%, Gus Dur 6%, Megawati 18%, SBY 20,4%, Jokowi 1,5%. Sekali lagi, hanya 1,5%. Kita tidak usah teruskan raport tadi karena nggak enak sama yang masih jabat dan pejabat teras lainnya. Kita diskusikan ke depan saja. Bagaimana membuat Indonesia GDP per kapitanya dari 3.900-an sekarang menjadi 10.000 dalam 5 tahun di tahun 2029. Bagaimana pendapatan per kapita menjadi $20.000 per kapita di tahun 2035 dan menjadi $40.000 per kapita di tahun 2045. Kita tanya ke incumbent, kayaknya 3 tahun lagi hanya bisa naikin hutang dari 6.500 triliun ke 10.000 triliun. Itu sebuah kepastian. Kalau kita tanya ke 10 calon yang nanti di tahun 2024, kayaknya belum ada yang mikirin karena otaknya saat ini adalah hanya bagaimana menjadi terkenal dan disukai publik. Ketika menjabat, kumaha engke wae lah, rakyat teu ngarti. Pastinya ketika menjabat nanti, ya dalam 5 tahun,
Autopilot aja pemerintahannya dan kelolaan bernegaranya. Keputusannya tetap populis. Populis di mata rakyat dan populis di mata Tiongkok. Kalau New Mind jelas, printing money, bunga deposito 0%, kelolaan selat dan perairan internasional di wilayah Indonesia 100% untuk keuntungan Indonesia, seluruh sumber daya alam mineral sampai hasil akhir 100% diproduksi lokal, sehingga kita pun memiliki bursa barang jadi, spot dan future price-nya yang menentukan Indonesia untuk mineral tersebut. Pastinya 10 juta putra-putri terbaik berguru ke seluruh dunia dan semuanya telah selesai wajib militer. Mereka lah yang akan membangun dan mengelola domestic direct investment dengan printing money di KEK, kawasan ekonomi khusus. Mau ditiru konsepnya wahai para calon atau punya konsep lain? Ditunggu loh.